Ibu minta satu orang untuk maju ke depan. Siap, saya Bu. Silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar tentang materi hari ini dengan judul yang baru, Ibu mau bertanya dulu tentang materi yang lalu. Apa masih ingat? Siap, tentang kebutuhan manusia, Bu. Untuk dapat memahami materi ini, Ibu akan terlebih dahulu memutar video pembelajaran tentang pengertian dan syarat-syarat interaksi sosial. Maka untuk itu, anak didik kami coba diamati video tersebut. Dan berdasarkan pengamatan dari video, anak didik kami sekalian memberikan argumen atau pendapat dari pengamatan video tersebut. Enggak sih di antara kamu yang tidak pernah berbicara dengan orang lain? Semoga tidak ada ya. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Karena interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Interaksi sosial ada aksi dan reaksi. Jelaskan pengertian interaksi sosial menurut. Berdasarkan pengamatan dari video tadi, coba dulu apa yang kamu amati dari video tersebut. Saya Bu, tentang pengertian interaksi sosial. Bagus. Siapa lagi yang memberikan pendapatnya tentang pengamatan dari video tersebut? Siap Bu, faktor-faktor terjadinya interaksi sosial Bu. Coba dulu kamu lihat dalam buku paket atau menurut kamu apa itu pengertian interaksi sosial dan contoh-contoh interaksi sosial. Ibu kasih waktu berpikir untuk pertanyaan tersebut. Silakan. Oke, bagus. Ya, silakan Nak. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Iya, bagus. Iya. Hubungan-hubungan sosial yang dinamis antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun orang perorangan dengan kelompok manusia. Iya, Ibu kasih kesempatan kepada yang lain untuk memberikan contoh dari interaksi sosial. Saya Bu, Ya. interaksi sosial antara orang perorangan. Iya, bagus. Kita lihat di sini ada contohnya. Inilah yang disebut namanya antara orang perorangan. Kemudian Ibu kasih lagi kesempatan kepada yang lain untuk memberikan contoh interaksi sosial. Saya Bu, Ya, interaksi sosial antara orang perorangan dengan kelompok. bagus. Antara orang perorangan dengan kelompok, antara seorang guru dengan muridnya merupakan contoh interaksi sosial antara orang perorangan dengan kelompok. Kemudian yang lain dikasih kesempatan contoh interaksi sosial. Ada masih? Siap Bu, kelompok Ya. dengan kelompok Bu. Bagus. Interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok manusia. Kita lihat bisa contohnya di depan. Untuk itu, agar didik memahami lagi tentang interaksi sosial, kemudian yang kedua adalah syarat-syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial ada dua. Yang pertama, adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Berikutnya, mengapakah terjadi interaksi sosial tersebut? Faktor-faktornya ada. Siapa bisa menyebutkan dari pengamatan video tadi, apakah faktor-faktor terjadinya interaksi sosial? Saya Bu, Ya, faktor imitasi. bagus. Yang lain? Siap Bu, faktor sugesti Bu. Bagus. Apalagi? Saya Bu, faktor identifikasi. Bagus. Kemudian ada lagi? Saya Bu, faktor empati. Bagus.
Berarti semuanya mengamati video. Ada 4 faktor. Faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor empati. Agar kita lebih memahami tentang materi tersebut, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini nanti dikerjakan per kelompok. Maka Ibu kasih waktunya sekitar 15 menit. Untuk itu, 15 menit Ibu kasih kesempatan untuk mengerjakan LKPD ini. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Paham? Paham, Bu. Silahkan dikerjakan dengan teman kelompoknya. Contohnya ya. Ya. Waktunya sudah habis. Ibu akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Diberikan kesempatan kepada kelompok 1. Teman kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Menurut pengamatan kami dari gambar tersebut adalah faktor sugesti. Faktor sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contoh, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut pengamatan kami, gambar tersebut merupakan faktor imitasi. Faktor imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contoh faktor imitasi yang lain adalah 1. Seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat Bertanya dari hasil diskusi temannya? Tidak. Bagus. Berarti semuanya sudah memahami. Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang materi hari ini mengenai LKPD yang sudah dikerjakan, bahwa faktor-faktor terjadinya interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama, faktor imitasi. Yang kedua, faktor sugesti. Yang ketiga, faktor identifikasi. Yang keempat, faktor empati. Bagaimana hubungan interaksi sosial dengan geografi? Tentu memiliki hubungan. Manusia mengadakan interaksi dengan sesamanya itu dilakukan di berbagai daerah. Dimanapun kita berada, interaksi sosial itu pasti ada. Itu hubungannya dengan geografi. Bagaimana hubungan interaksi sosial dengan ekonomi? Manusia melakukan interaksi sosial tentu ada tujuan yang dicapai agar terpenuhi kebutuhannya, agar tercapai tujuan yang diharapkan. Maka manusia melakukan interaksi sosial tentu memiliki tujuan yang jelas. Mengerti? Itu pelajaran kita hari ini telah selesai, dan untuk pelajaran untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Untuk itu kita tutup pembelajaran kita hari ini. Maka kita tutup dengan doa. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Kita kembali ke rumah kita masing-masing. Harapan Ibu, kita semuanya menjaga protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu.